Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel aku, channelnya para pengusaha sembako milenial Indonesia. Oke teman-teman, alhamdulillah di kesempatan ini aku lagi bikin video ini. Ini udah masuk Ramadan hari ke-6, hari ke-6 teman-teman ya. Udah berjalan 6 hari puasa kita ya. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan yang ke 1444 Hijriah. Baik, oke teman-teman, aku mau berbagi nih, ada kaitannya juga dengan Ramadan ya. Ini aku berbagi berdasarkan pengalaman dan sudut pandang subjektif ya. Jadi bukan objektif dan bukan semua bukan semua praktisi pengusaha sembako itu ngalamin gitu ya. Ini cuma sudut pandang aku gitu ya, sebagai pengusaha sembako gitu ya di area Purwokerto di Kabupaten Banyumas ya, tepatnya di daerah Grendeng dekat kampus Unsud, terkait dengan pengadaan produk seasonal Ramadan teman-teman ya. Jadi pengadaan produk seasonal Ramadan itu sebetulnya adalah hal yang membuat kita dilema gitu ya. Dilemanya gimana? Jadi gini teman-teman, ketika kita akan mengadakan produk seasonal Ramadan, tentu kita akan mengeluarkan uang atau budget untuk membeli produk-produk tersebut gitu ya. Dan uang tersebut biasanya sebelumnya kita gunakan untuk perputaran produk yang lain gitu loh, produk-produk yang pokok gitu ya, pokok tapi non seasonal gitulah ya, untuk produk harian. Dan ketika Ramadan kita cenderung ingin mengadakan produk-produk seasonal tersebut teman-teman ya, kayak roti kaleng, biskuit atau sejenisnya gitulah ya. Dan kita menggunakan uang perputaran yang seharusnya untuk produk-produk pokok sebelumnya gitu. Nah, di mana dilemanya? Jadi kayak gini, posisi kita pakai uang tersebut yang tadinya buat perputaran, kemudian untuk beli barang seasonal. Dan pengadaan seasonal itu harus cepat teman-teman, harus sebelum Ramadan beberapa pekan, mungkin dua bahkan 3 pekan sebelum Ramadan kita harus beli barangnya. Karena kalau misalkan belum, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kita bisa kehabisan barangnya ya, Yang kedua adalah ketika kita mendisplay atau memajang produk tersebut, tentunya konsumen yang biasa ke toko kita itu melihat kan, sebelum Ramadan itu memasuki beberapa hari sebelum Ramadan, konsumen melihat displaynya itu ya, display yang menarik itu ya, produk-produk seasonal, kan orang akan tertrigger gitu loh. Oh, di warung ini atau di toko ini jualan roti ya, besok kita beli di sini lah, beli sirup di sini gitu, beli kurma di sini dan lain sebagainya. Dan ketika kita telat teman-teman ya, telat memajang atau telat beli, yaitu kita bisa kehabisan barangnya dan orang-orang tidak tertrigger gitu loh. Misalkan pas kesini, pas menjelang Ramadan nggak ada roti-roti, oh berarti di sini nggak jual, misalkan kayak gitu. Itu kita harus siasati itu ya. Jadi ketika kita akan mengadakan produk seasonal, kita harus cepat beli dan kita harus cepat memajang gitu, untuk men-trigger konsumen. Jadi ketika nanti Ramadan, konsumennya bisa ada keinginan untuk beli di toko kita gitu. Dan ketika Ramadan, harapannya barangnya habis gitu ya. Oke, itu faktor ketika kita akan mengadakan produk seasonal. Tapi yang bikin saya dilema itu ya teman-teman, yang bikin saya dilema yang pertama, yaitu tadi uang yang kita untuk putarkan produk yang lain, beberapa persennya teralokasikan untuk pembelian produk-produk tersebut gitu loh. Sedangkan produk tersebut yang tadi saya bilang itu di awal kita harus beli dulu ya, misalkan 2 pekan lah sebelum Ramadan gitu. Kalau 2 pekan sih termasuknya udah agak ketinggalan sih ya, mungkin 3 pekan lah, kita katakanlah 3 pekan lah ya. 3 pekan kita harus beli dulu ya kan. Tapi produknya nggak langsung laku nih teman-teman ya, karena kita kan retail. Beda kalau grosir mungkin ya itu 1 bulan sebelum Ramadan mungkin udah ramai gitu ya, dan menjelang Ramadan udah mulai habis. Tapi kita kan retail, jadi orang tuh belinya pada saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri
Itu. Jadi kita nyetok barang itu dan barangnya itu nggak jalan alias tidak jadi uang itu, tidak muter teman-teman ya. Dan ketika produk itu muter otomatis kan kita bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lain gitu ya, untuk pembelian produk-produk yang lain, untuk membayar supplier, membayar tagihan dan lain sebagainya. Tapi ketika barang itu belum terjual, otomatis kan belum jadi uang gitu ya. Dilemanya di situ teman-teman. Jadi ketika kita pengen ngadain produk seasonal Ramadan, tapi budget kita atau alokasi uang kita terbatas, resikonya yaitu kita agak sedikit terhambat untuk keuangannya gitu, karena uangnya masih dalam bentuk barang nih, barangnya masih di display dan belum ramai gitu. Karena biasanya orang membeli kebutuhan seasonal justru malah menjelang Idul Fitri kalau di retail. Kalau di grosir itu biasanya sebelum Ramadan udah ramai. Jadi itu dilemanya teman-teman. Monggo buat teman-teman, ini pengalaman pribadi dan subjektif berdasarkan sudut pandang saya ya. Jadi ini untuk pengalaman saya sendiri dan berbagi ke teman-teman. Monggo teman-teman mau gimana? Kalau misalkan teman-teman punya banyak budget atau alokasi untuk seasonal sendiri, monggo, itu lebih bagus, itu lebih baik gitu. Tapi kalau ketika teman-teman untuk perputaran pokoknya saja misalkan sudah pas gitu ya untuk mengadakan seasonal, resikonya produknya akan lama terjualnya gitu teman-teman. Jadi itu dilemanya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga memberikan pencerahan atau gambaran ya buat teman-teman yang ingin mengadakan produk seasonal gitu ya, di toko teman-teman tentunya ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesabaran, ketabahan dalam menjalani usaha retail yang teman-teman geluti di daerah masing-masing, dan semoga Allah berikan kelancaran dan kesuksesan untuk teman-teman pengusaha retail lainnya. Terima kasih buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau berbagi silahkan komen, dan jika teman-teman suka bisa like video ini. Oke, buat teman-teman yang misalkan pengen ngikutin terus gimana aktivitas aku ngelola toko sembako, bisa subscribe ya. Insya Allah aku akan berbagi hal-hal untuk atau pengalaman gitu ya, pengalaman aku ketika ngelola toko sembako ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.